Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Asia sampai Eropa seketika bisa meledak. Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsene Wenger kecam keras AFC, usai buat keputusan kontroversial tunjuk Arab dan Qatar jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sampai tak segan bilang begini. Benar-benar tak disangka. Bak seolah tak peduli, media nomor 1 di Jepang perintahkan supporter Samurai Biru dukung Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Nah ini nih, akhirnya semuanya selesai. FIFA akhirnya angkat bicara soal desakan supporter Cina yang ingin laga kontra Timnas Indonesia diulang gara-gara wasit dianggap mengada-ada. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Asia sampai Eropa seketika bisa meledak. Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsene Wenger kecam keras AFC, usai buat keputusan kontroversial tunjuk Arab dan Qatar jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sampai tak segan bilang begini. Di tengah malam yang sunyi di Zurich, pusat kekuasaan FIFA yang tersembunyi di balik pegunungan Swiss, sebuah badai emosi meletus dari sosok yang tak pernah diduga akan bersuara sekeras ini. Arsene Wenger, sang maestro lapangan hijau yang dikenal dengan ketenangan dan kecerdasan taktisnya selama memimpin Arsenal, kini berdiri sebagai gunung berapi yang siap memuntahkan lava kemarahan. Pada 9 Juni 2025, menjelang fajar di Asia, Wenger, yang kini menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA sejak November 2019, meledak dalam wawancara eksklusif yang mengguncang dunia sepak bola. Target kemarahannya? Keputusan kontroversial AFC, Asian Football Confederation, yang menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah bersama untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan nada tegas yang jarang terdengar dari pria berusia 75 tahun ini, ia tak segan berkata, ini adalah tamparan langsung pada integritas olahraga yang kita cintai. AFC telah menjual jiwa sepak bola demi kepentingan politik dan komersial. Keputusan AFC yang diumumkan pada 5 Juni 2025 ini langsung memicu gelombang protes di kalangan penggemar dan analis sepak bola, terutama setelah Timnas Indonesia, yang baru saja lolos ke putaran keempat sebagai tim pertama dari Asia Tenggara, menjadi salah satu korban potensial dari skenario ini. Wenger, yang dikenal dengan visi inovatifnya selama 22 tahun di Arsenal dan pengalamannya di FIFA, tak bisa lagi menahan diri. Dalam wawancara yang disiarkan langsung oleh saluran olahraga global, ia menggambarkan keputusan tersebut sebagai puncak dari drama yang telah lama membusuk di balik layar AFC. Ia melanjutkan dengan pernyataan berani, jika ini adalah cara AFC membangun masa depan sepak bola Asia, maka saya khawatir kita sedang menyaksikan kematian lambat dari kompetisi yang adil. Saya tidak akan diam melihat talenta muda seperti Marcelino Ferdinand atau Egy Maulana Fikri dipaksa bermain di panggung yang sudah dicurangi sejak awal. Untuk memahami ledakan emosi Wenger, kita harus melangkah kembali ke perjalanan karirnya yang luar biasa. Sejak bergabung dengan FIFA pada 2019, Wenger telah bertransformasi dari legenda lapangan menjadi arsitek global sepak bola, mengawasi pengembangan teknis dan inovasi aturan melalui peran di Komite Teknis FIFA dan panel penasehat teknik. Pria asal Alsace, Prancis, ini membawa pengalaman dari era revolusionernya di Arsenal, di mana ia mengubah budaya makan pemain dan scouting internasional ke meja hijau FIFA. Namun, perannya tak luput dari kontroversi. Pada 2022, ia menuai kritik pedas atas pernyataannya di Piala Dunia Qatar, di mana ia menyarankan pemain fokus pada pertandingan daripada demonstrasi politik, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai pembelaan terselubung terhadap tuan rumah yang bermasalah. Kini, keputusan AFC membawa bayangan baru atas karirnya di FIFA. Wenger, yang pernah memuji potensi negara-negara berkembang seperti India saat mengunjungi Bhubaneswar pada 2023, tampaknya melihat paralel antara situasi tersebut dan skenario Arab Saudi Qatar. Saya pernah optimis dengan India karena mereka punya 1,4 miliar jiwa yang haus akan sepak bola, katanya pada wawancara itu. Tapi di sini, AFC malah memberikan panggung kepada dua negara yang sudah mendominasi dengan kekuatan finansial, bukan prestasi olahraga.
Ini bukan tentang perkembangan, ini tentang dominasi. Keputusan untuk menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat, yang dijadwalkan dimulai Oktober 2025, tak muncul dari vakum. Putaran ini akan mempertemukan 6 tim peringkat 3 dan 4 dari 3 grup putaran ketiga, termasuk Indonesia, yang kini berada di peringkat keempat grup C dengan 12 poin, dalam 2 grup kecil yang dimainkan di venue terpusat. AFC mengklaim keputusan ini didasarkan pada infrastruktur unggul kedua negara, dengan stadion-stadion modern seperti King Abdullah Sport City di Jeddah dan Al Bayt Stadium di Doha yang siap menjamu laga sengit. Namun, di balik kilauan itu, aroma politik dan ekonomi tercium kuat. Arab Saudi, yang juga akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2027, dan Qatar, yang baru saja menyelenggarakan Piala Dunia 2022, dikenal sebagai kekuatan finansial di kawasan Teluk. Kedua negara telah menggelontorkan miliaran dolar untuk proyek olahraga, termasuk investasi di klub seperti Newcastle United, dibeli oleh dana publik Arab Saudi, dan Paris Saint-Germain, di Bajkup Qatar Sports Investments. Keputusan ini memicu spekulasi bahwa AFC, di bawah tekanan dari federasi kaya, memilih jalur aman untuk memastikan keuntungan finansial, bukan keadilan kompetitif. Ini adalah lelang, bukan undian, ujar Wenger dengan nada sinis. Tim seperti Indonesia, yang berjuang mati-matian dari nol, kini harus bertarung di lapangan lawan yang sudah diatur oleh pemilik dompet. Di Indonesia, reaksi terhadap keputusan ini bagaikan petir di siang bolong. Supporter Garuda, yang baru saja memenuhi Stadion Gelora Bung Karno dengan 51.000 tiket terjual habis untuk laga kontra Cina pada 5 Juni 2025, merasa dikhianati. Kemenangan 1-0 berkat penalti Ula Romeni menjadi simbol harapan, tetapi kini digantikan oleh ketidakpastian. Marcelino Ferdinand, yang baru kembali dari skorsing dan siap menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025, mengungkapkan kekecewaan melalui media, "Kami bertarung dengan hati, tapi sepertinya hati itu tak dilihat oleh yang berkuasa." Egy Maulana Fikri, yang bersinar di sayap kanan melawan Cina, menambahkan, "Ini ujian berat, tapi kami akan buktikan bahwa kami layak, dimanapun kami bermain." Wenger, yang tampaknya terpukau oleh semangat muda Indonesia, menyebut tim ini sebagai permata tersembunyi Asia. Dalam wawancara yang sama, ia memuji perkembangan skuad asuhan Patrick Kluivert, yang berhasil mengatasi absennya Marcelino dengan penampilan impresif Ricky Kambuaya dan Beckham Putra. Mereka adalah bukti bahwa sepak bola bukan tentang uang, tapi tentang jiwa. AFC harus malu karena hampir memadamkan api itu, tegasnya. Ledakan Wenger bukan sekadar kritik spontan. Sebagai bagian dari FIFA, ia memiliki akses ke data dan wawasan yang memungkinkan analisis mendalam. Ia mengungkapkan bahwa putaran keempat, yang akan dimainkan dalam format 2 grup 3 tim di venue terpusat, berpotensi memfavoritkan tuan rumah karena faktor adaptasi lingkungan dan dukungan massa. Bayangkan Indonesia, yang terbiasa bermain di iklim tropis, harus beradaptasi dengan panas gurun atau udara buatan di Qatar dalam waktu singkat. Ini bukan lagi tentang keterampilan, tapi tentang siapa yang bisa bertahan, ungkapnya. FIFA sendiri belum memberikan tanggapan resmi, tetapi sumber internal menyebutkan bahwa Wenger telah mengusulkan revisi format kualifikasi sejak 2023, termasuk gagasan untuk menyeimbangkan tuan rumah dengan rotasi regional. Namun, proposal ini tampaknya dimentahkan oleh tekanan dari AFC, yang diduga dipengaruhi oleh aliansi politik di kawasan Teluk. "Saya telah berbicara dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA, tapi suara saya seperti teriakan di padang pasir," keluh Wenger, merujuk pada dinamika internal yang rumit. Ledakan Wenger langsung memicu reaksi berantai. Keisuke Honda, legenda Jepang yang baru-baru ini memuji timnas Indonesia, ikut angkat suara. "Saya setuju dengan Arsene. Sepak bola harus adil, bukan ajang untuk menunjukkan kekayaan," katanya kepada media Jepang. Di Eropa, mantan rival Wenger, Jose Mourinho, menyindir, Arsene akhirnya menunjukkan sisi manusiawi. Mungkin dia harus melatih timnas Indonesia untuk membuktikan poinnya. Di sisi lain, AFC membela diri melalui pernyataan resmi pada 9 Juni 2025. Keputusan ini dibuat berdasarkan evaluasi objektif fasilitas dan keamanan. "Kami mengundang semua pihak untuk fokus pada kompetisi, bukan konspirasi," bunyi pernyataan tersebut. Namun, nada defensif ini hanya menambah bahan bakar pada api kontroversi,
dengan banyak pihak menduga adanya lobi intens di balik layar. Di tengah badai, Wenger tetap menawarkan solusi. Ia mengusulkan agar putaran keempat dimainkan di lokasi netral yang dipilih secara acak, seperti Thailand atau Malaysia, untuk memastikan keadilan. Saya tidak ingin melihat talenta Asia terhambat oleh politik. Mari kita buat kompetisi yang benar-benar mencerminkan semangat sepak bola, katanya. Ia juga menyerukan transparansi dalam proses pengambilan keputusan AFC, termasuk publikasi laporan evaluasi tuan rumah. Pria yang pernah memenangkan Liga Inggris tanpa kekalahan pada musim 2003-04 ini, tampaknya siap mengorbankan reputasinya demi prinsip. Jika ini berarti saya harus meninggalkan FIFA, saya akan melakukannya. Tapi saya tidak akan membiarkan sepak bola menjadi boneka kekuatan gelap, tegasnya, dengan mata berkobar penuh determinasi. Saat jam menunjukkan pukul 1.11 AM WIB pada 10 Juni 2025, dunia menanti respons lanjutan. Laga Timnas Indonesia melawan Jepang, yang akan dimulai beberapa jam lagi di Stadion Panasonic Suita, Osaka, kini terasa seperti lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah panggung bagi Garuda untuk membuktikan bahwa semangat mereka tak bisa dipadamkan, didukung oleh suara Wenger yang menggema dari Zurich. Di balik layar, pertarungan antara integritas olahraga dan ambisi politik masih berkecamuk, dengan Wenger berdiri sebagai mercusuar di tengah kabut kontroversi. Wenger, dengan segala kebijaksanaan dan amarahnya, telah melemparkan batu pertama ke danau tenang AFC. Gelombang yang dihasilkan akan menentukan apakah sepak bola Asia akan bangkit sebagai simbol keadilan atau tenggelam dalam bayang-bayang kekuasaan. Satu hal pasti, suara Arsene Wenger tak akan pernah lagi dianggap pelan, dan perjuangan untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 baru saja memasuki babak paling dramatis. Benar-benar tak disangka. Bak seolah tak peduli, media nomor 1 di Jepang perintahkan supporter Samurai Biru dukung timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Dalam sebuah kejutan yang benar-benar tak terduga, dunia sepak bola Asia Tenggara dan Jepang diguncang oleh pernyataan bombastis dari Soccer Digest Japan, media olahraga terkemuka di negeri Sakura. Pada Senin, 9 Juni 2025, hanya satu hari sebelum laga pamungkas Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Jepang dan Timnas Indonesia di Stadion Panasonic Suita, Selasa, 10 Juni 2025. Outlet berita tersebut memicu heboh dengan mengarahkan supporter Samurai Biru untuk mendukung Timnas Indonesia agar berhasil lolos ke turnamen global tersebut. Langkah ini seolah mengabaikan rivalitas biasa, mengejutkan penggemar Jepang yang biasanya bersorak penuh gairah untuk Takefusa Kubo dan kawan-kawan, dan malah menyoroti solidaritas tak terduga di tengah dunia sepak bola yang kompetitif. Pertandingan antara Jepang dan Indonesia memang disebut-sebut sebagai formalitas oleh banyak analis. Samurai Biru telah memastikan tiket mereka ke Piala Dunia 2026 dengan rekor sempurna di Grup C, mengumpulkan 20 poin dari 9 laga, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Indonesia pada 15 November 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia, yang baru saja meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Cina pada 5 Juni 2025 berkat penalti Ula Romeni, telah mengamankan posisi keempat dengan 12 poin, memastikan tempat di putaran keempat kualifikasi. Meski begitu, laga ini tetap memiliki arti penting. Bagi Jepang, menjaga tren positif dapat memperkuat peringkat FIFA mereka, yang saat ini menduduki posisi ke-18 dunia. Sementara bagi Indonesia, hasil seri atau kemenangan bisa menjadi lompatan besar, bahkan berpotensi membawa Garuda ke peringkat 100 besar dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, apa yang membuat keputusan Soccer Digest Japan begitu mencuri perhatian adalah perubahan nada yang kontras dengan semangat kompetitif biasanya. Dalam laporan yang dipublikasikan pada pukul 10 JST, pukul 11 WIB, media tersebut menulis, para penggemar sepak bola Jepang juga harus mendukung timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Ini adalah momen untuk menunjukkan solidaritas Asia. Pernyataan ini disertai dengan analisis mendalam tentang perkembangan pesat skuad asuhan Patrick Kluivert, yang dianggap sebagai kejutan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Alih-alih meminta supporter Jepang memberikan pasokan dukungan penuh untuk Samurai Biru di tribun Stadion Panasonic Suita, Soccer Digest justru mengajak mereka untuk berbagi semangat dengan Garuda, sebuah langkah yang dianggap radikal oleh banyak pihak. Di balik arahan ini, ada sosok yang menjadi pusat perhatian, Patrick Kluivert.
Kedatangan pelatih legendaris asal Belanda bersama skuad timnas Indonesia pada 7 Juni 2025 di Bandara Kansai, Osaka, telah menciptakan kegemparan yang tak terkendali. Ribuan warga Jepang, yang mengenal Kluivert sebagai salah satu striker terhebat era 1990-an bersama Ajax dan Barcelona, berbondong-bondong menyambut rombongan Garuda. Pada 7 Juni, rombongan Indonesia tiba di Jepang. Para pemain dikelilingi supporter yang telah menunggu mereka di lobi bandara, menciptakan suasana seperti festival, tulis Soccer Digest Japan dalam laporannya yang viral. Foto-foto Kluivert yang dikerumuni penggemar, berpose dengan senyum khasnya sambil memegang syal bertuliskan Garuda Jaya, menjadi trending topik di media sosial Jepang dalam hitungan jam. Kegaduhan di Bandara Kansai tak hanya karena ketenaran Kluivert sebagai pemain, tetapi juga karena peran barunya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dia sangat populer. Bandara Kansai tidak kondusif saat legenda super mendarat, tulis Soccer Digest dengan nada kagum. Bagi warga Jepang, Kluivert bukan sekadar nama di buku sejarah sepak bola. Ia dianggap sebagai ikon yang telah mencetak 144 gol dalam karir klubnya, dan menjadi bagian dari timnas Belanda yang menjuarai Piala UEFA 1992. Popularitasnya melonjak lebih tinggi saat ia membawa skuad Garuda mencapai putaran keempat kualifikasi, sebuah prestasi yang tak pernah dicapai sebelumnya oleh negara Asia Tenggara. Dan popularitas Patrick Kluivert, legenda super dan mantan penyerang timnas Belanda yang sekarang menjadi pelatih, tampak luar biasa. Lanjut media tersebut, menyoroti daya tariknya yang melampaui batas geografis. Fenomena ini bahkan memunculkan spekulasi di kalangan pengamat Jepang. Banyak yang percaya bahwa kehadiran Kluivert telah mengubah persepsi warga negeri Sakura terhadap timnas Indonesia. Dia pelatih timnas Indonesia yang paling populer sepanjang sejarah, tulis Soccer Digest, menegaskan status Kluivert sebagai figur yang membawa angin segar. Dukungan publik Jepang terhadap Garuda tak lepas dari cerita inspiratif skuad ini, yang dipadukan dengan karisma Kluivert. Jika ia berhasil menahkodai timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026, prediksi Soccer Digest menjadi semakin kuat. Jika Patrick Kluivert membawa skuad Garuda ke Piala Dunia dengan ini, ia akan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Demikian penutup laporan yang menggema di kalangan penggemar. Namun, di balik euforia ini, ada dinamika menarik yang muncul. Supporter Samurai Biru, yang dikenal dengan dedikasi tinggi, tampak terbagi. Sebagian tetap setia mendukung Jepang untuk menjaga gengsi di kandang, sementara yang lain mulai terpikat oleh pesona Kluivert dan perjuangan Indonesia. Di media sosial, #SupportGarudaFromJapan menjadi tren baru, dengan ribuan penggemar Jepang mengunggah foto dukungan mereka, termasuk spanduk bertuliskan Kluivert Sensei, Ganbatte, yang diterbangkan di sekitar Stadion Panasonic Suita. Fenomena ini menambah warna pada laga yang awalnya dianggap sepi makna, mengubahnya menjadi simbol persatuan tak terduga di dunia sepak bola Asia. Di sisi lapangan, persiapan kedua tim berlangsung dengan intensitas berbeda. Jepang, yang telah memastikan lolos, tetap menunjukkan fokus tinggi. Takefusa Kubo, bintang Real Sociedad, mengatakan dalam konferensi pers pada 9 Juni 2025, "Kami akan menghormati Indonesia dengan permainan terbaik kami, meski ini hanya formalitas." Sementara itu, skuad Garuda, yang dipimpin Kapten Jai Idzes, tampak termotivasi oleh dukungan tak terduga dari Jepang. "Kami merasa dihargai, dan ini akan menjadi dorongan besar untuk kami," ujar Idzes, yang juga mengungkapkan kekaguman terhadap sambutan hangat di Osaka. Patrick Kluivert sendiri tampak menikmati sorotan ini. Setibanya di Jepang, ia menggelar sesi latihan terbuka pada 8 Juni 2025 di lapangan latihan Osaka, di mana ribuan penggemar Jepang hadir untuk menyaksikan. "Saya terkejut dan tersanjung dengan sambutan ini. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bisa menyatukan kita," kata Kluivert dengan senyum lebar. Ia juga memuji semangat timnya, yang terdiri dari campuran pemain domestik seperti Ricky Kambuaya dan talenta internasional seperti Marcelino Ferdinand, yang baru kembali dari skorsing dan siap tampil. Media Jepang terus memantau perkembangan ini dengan penuh antusiasme. Selain Soccer Digest, outlet seperti Nikkan Sports dan Sports Nippon juga ikut memberi ulasan positif tentang timnas Indonesia. Nikkan Sports menyebut laga ini sebagai pertandingan persahabatan yang penuh makna. Sementara Sports Nippon memuji strategi Kluivert yang mampu mengintegrasikan pemain muda dengan pengalaman luas. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Asia memiliki masa depan cerah, dan Indonesia adalah bagian dari cerita itu,
Tulis Sports Nippon dalam edisi khususnya pada 9 Juni 2025. Di kalangan supporter Indonesia, reaksi beragam. Banyak yang merasa bangga dengan perhatian Jepang, tetapi ada pula yang skeptis, menganggap ini sebagai strategi media untuk mengurangi tekanan pada samurai biru. Namun, mayoritas menyambut baik dukungan ini sebagai langkah menuju persatuan regional. Laga ini juga menjadi ujian bagi kedua pelatih. Untuk Jepang, Hajime Moriyasu tetap menjaga fokus timnya, meski beberapa pemain kunci seperti Daichi Kamada mungkin diistirahatkan. Sementara Kluivert, yang kini menjadi ikon di mata publik Jepang, tampaknya akan memanfaatkan momen ini untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia layak diperhitungkan. Kami akan bermain dengan hati, terlepas dari siapa yang mendukung kami, tegas Kluivert, menunjukkan determinasi yang menggema di kalangan penggemar. Di Stadion Panasonic Suita, suasana diprediksi akan menjadi unik. Dengan kapasitas 40.000 kursi, tribun diperkirakan akan dipenuhi bendera merah putih Indonesia berdampingan dengan bendera Hinomaru Jepang, menciptakan pemandangan langka dalam sejarah pertemuan kedua tim. Penyelenggara laga bahkan menyiapkan area khusus untuk supporter Indonesia, yang diperkirakan mencapai ribuan orang setelah tiket dijual terbatas sejak 1 Juni 2025. Ini adalah malam yang akan dikenang sebagai simbol persatuan, ujar perwakilan panitia laga, menegaskan komitmen untuk menjaga harmoni. Seiring jam menunjukkan pukul 1.51 AM WIB pada 10 Juni 2025, dunia menanti kick-off yang akan dimulai pukul 19.35 JST, pukul 18.35 WIB. Laga ini bukan lagi sekadar formalitas, tetapi panggung bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa dukungan tak terduga dari Jepang dapat menjadi katalis untuk prestasi lebih besar. Patrick Kluivert, dengan karisma dan strategi briliannya, berdiri di garis depan, siap menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia, didukung oleh sorak-sorai yang melintasi batas negara. Di tengah malam yang dingin, harapan Garuda menyala terang, membawa mimpi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Nah ini nih, akhirnya semuanya selesai. FIFA akhirnya angkat bicara soal desakan supporter Cina yang ingin laga kontra timnas Indonesia diulang gara-gara wasit dianggap mengada-ada. FIFA angkat bicara soal desakan dari supporter Cina agar pertandingan melawan timnas Indonesia diulang karena keputusan wasit yang dianggap merugikan. Pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Cina dimenangkan oleh skuad Garuda dengan skor 1-0. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan skuad Garuda atas tim Dragons dalam pertandingan tersebut dicetak melalui titik putih oleh Ula Romeni pada menit ke-45. Kemenangan ini mengantarkan tim besutan Patrick Kluivert tersebut lolos ke ronde keempat usai menempati peringkat keempat klasemen Grup C. Timnas Indonesia mengoleksi 12 poin dari 9 pertandingan yang telah dijalani sepanjang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara bagi Cina, kekalahan dari tuan rumah membuat peluang untuk lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tertutup. Tim asuhan Branko Ivankovic ini tenggelam di dasar klasemen alias peringkat ke-6 dengan raihan 6 poin dari 9 laga yang telah dilalui. Seusai pertandingan, media asal Vietnam, Sohu melaporkan bahwa supporter Cina mendesak agar pertandingan melawan timnas Indonesia diulang. Mereka menilai bahwa Federasi Sepak Bola Cina, CFA, harus melakukan protes kepada AFC karena wasit yang memimpin laga dibilang mengada. Sebab, wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin dianggap salah mengambil keputusan saat memberikan penalti untuk timnas Indonesia. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia mendapat hadiah penalti setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan yang zeksiang di kotak terlarang pada menit ke-40. Setelah mengecek VAR untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak, Rustam Lutfulin dengan yakin memberikan hadiah penalti. Ula Romeni yang maju sebagai Algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna, sehingga membuat Indonesia unggul sekaligus menjadi gol kemenangan. Para penggemar menilai hukuman wasit agak mengada-ada, dan Asosiasi Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC atau bahkan meminta pertandingan ulang, tulis Sohu. Terkait keinginan supporter Cina agar pertandingan melawan timnas Indonesia, FIFA telah memiliki aturan tertulis soal hal tersebut. Namun, FIFA menetapkan bahwa laga hanya dapat diulang atau dilanjutkan ulang dalam keadaan yang sangat spesifik. Pasalnya, berdasarkan Law 5 of the Laws of the Game,
Disebutkan, keputusan wasit mengenai fakta yang berkaitan dengan permainan, termasuk apakah gol dicetak dan hasil pertandingan, bersifat final. Dengan demikian, jika ada protes atas keputusan seperti handball, gol tidak sah, atau penalti, pertandingan tidak bisa diulang. Sebenarnya, FIFA bisa saja mengulang pertandingan jika terjadi kesalahan administrasi serius apabila teridentifikasi pelanggaran aturan. Hal ini pernah terjadi di leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia, antara Uzbekistan melawan Bahrain pada 2005 lalu. Pada saat itu, wasit asal Jepang Toshimitsu Yoshida memberikan penalti kepada Uzbekistan yang dieksekusi dengan sukses oleh server Jeparov. Akan tetapi, wasit membatalkan gol tersebut dan malah memberikan free kick kepada Bahrain dengan alasan ada pemain Uzbekistan yang bergerak dulu ke kotak penalti sebelum tendangan dilepaskan Jeparov. Sesuai dengan peraturan, seharusnya penalti diulang bukan menjadi free kick. Hal ini pun membuat FIFA bertindak dan mengharuskan pertandingan diulang. Jika berkaca kepada kasus laga timnas Indonesia melawan Cina, FIFA tidak akan mengulang pertandingan tersebut karena tidak ada pelanggaran aturan secara serius. Joey Pelupesi beberkan 3 alasan timnas Indonesia bisa menang lawan Jepang. Gelandang timnas Indonesia Joey Pelupesi menunjukkan rasa percaya diri tinggi jelang laga penutup grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang, yang akan digelar di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa 10 Juni. Meski menyadari lawan yang dihadapi adalah tim raksasa Asia, Pelupesi menegaskan bahwa timnas Indonesia datang ke Jepang bukan untuk sekadar menjadi pelengkap. Ia menyebut laga ini sebagai tantangan besar yang justru semakin memotivasi skuad Garuda untuk tampil habis-habisan. Saya sangat menantikan pertandingan ini, melawan tim papan atas Asia, nomor 1 di grup. Jepang selalu menjadi tim besar, terutama di Asia, ujar Pelupesi dalam sesi konferensi pers pralaga, Senin 9 Juni. Bagi kami, ini tantangan yang sangat besar, tapi juga kesempatan yang luar biasa. Kami sangat menantikan pertandingan ini sebagai tim. Pertandingan melawan Jepang secara teknis sudah tidak menentukan bagi kedua tim. Jepang telah memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara Indonesia memastikan 1 tiket ke babak keempat kualifikasi zona Asia. Namun Pelupesi memastikan, hal itu tidak mengurangi motivasi timnya. Mereka lolos, kami lolos ke babak berikutnya. Tapi ini tetap akan menjadi pertandingan menarik, kata gelandang berusia 32 tahun itu. 3 alasan Pelupesi percaya Indonesia bisa menang. Pelupesi membeberkan 3 alasan utama yang membuatnya yakin Indonesia punya peluang mencuri kemenangan dari Samurai Biru. 1. Kualitas skuad. Kami punya skuad yang bagus. Itu jadi modal pertama kami. 2. Momentum kemenangan. Kami menang di 2 laga terakhir. Itu memberi rasa percaya diri dan dorongan positif. 3. Keyakinan diri. Saya percaya pada diri sendiri dan tim. Tanpa keyakinan, lebih baik tidak datang ke pertandingan. Tapi saya tidak meremehkan Jepang, saya sangat menghormati mereka. Hanya saja, saya yakin pada kemampuan kami, dan itu yang terpenting. Laga melawan Jepang akan menjadi tolok ukur sejauh mana kemajuan sepak bola Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pelupesi yang berposisi sebagai gelandang bertahan menjadi salah satu figur penting dalam kestabilan lini tengah Garuda. Kini setelah mencatat sejarah sebagai tim ASEAN pertama yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia berharap dapat menutup fase ini dengan hasil membanggakan bahkan jika lawan yang dihadapi adalah salah satu tim terbaik Asia. Meski jadi bintang dan bersinar di timnas Indonesia, tapi nasib 4 pemain ini justru kini tak punya klub. Ada apa? 4 nama besar di skuad timnas Indonesia kini berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh tim mereka masing-masing. Ironisnya, para pemain ini justru tampil cukup menonjol dalam 2 laga penting melawan Bahrain dan Cina pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tanpa ikatan kontrak klub, kontribusi mereka bersama skuad Garuda masih terasa signifikan, menunjukkan bahwa status pengangguran tidak serta-merta mencerminkan performa buruk di lapangan. Absennya klub tempat bernaung memang bisa mempengaruhi kebugaran dan kestabilan performa seorang pemain. Namun, dalam kasus 4 punggawa ini, mereka justru tetap dipercaya tampil sebagai starter atau pemain kunci oleh pelatih Patrick Kluivert. Performa mereka dalam 2 laga terakhir bahkan lebih baik dibanding beberapa pemain lain yang aktif bermain di klub masing-masing. Berikut ulasannya,
Dilansir dari laman Transfermarkt, Soccerway dan statistik FIFA kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Justin Hubner. Setelah dilepas Wolverhampton Wanderers pada akhir musim 2024-2025, Justin Hubner resmi menjadi pemain tanpa klub. Pemain kelahiran Belanda ini sempat dipinjamkan ke Cerezo Osaka, tapi gagal mendapat tempat tetap dan kembali ke tim U21 Wolves sebelum akhirnya dilepas permanen. Dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia, Hubner tampil penuh saat menghadapi Bahrain 25 Maret 2025 dan Cina 6 Juni 2025. Meski Indonesia hanya bermain imbang 1-1 melawan Bahrain dan kalah tipis 1-2 dari Cina, Hubner mencatatkan 10 intercept dan 8 sapuan bersih dalam 2 laga tersebut. Ketangguhannya di lini belakang tetap menjadikannya andalan Kluivert meski belum memiliki klub saat ini. 2. Tom Haye. Tom Haye resmi berstatus bebas transfer setelah Almere City terdegradasi dari Eredivisie musim panas 2025. Meski klubnya tak mampu bertahan di kasta tertinggi Belanda, Haye tetap menunjukkan kualitasnya bersama timnas Indonesia. Dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina, Haye menjadi pengatur tempo permainan. Ia mencatatkan akurasi umpan 85% dan melepaskan total 5 umpan kunci. Meski tak mencetak gol, visinya di lapangan tetap menonjol. Situasi tanpa klub tak menyurutkan kepiawaiannya di sektor tengah, menjadikannya salah satu pemain yang paling konsisten dalam skuad Garuda. 3. Shane Patinama. Shane Patinama mengalami pemutusan kontrak lebih awal oleh KAS Eupen pada Mei 2025, padahal ia baru bergabung pada awal tahun. Cedera sempat membayangi karirnya, namun ia kembali tampil sebagai bek kiri utama di 2 laga terakhir timnas. Dalam pertandingan melawan Cina, Shane mencatatkan 3 tackle bersih dan 2 crossing akurat. Ia juga sempat merepotkan sisi kanan pertahanan Cina dengan overlap cepatnya. Status tanpa klub tampaknya belum memengaruhi kondisi fisiknya secara signifikan. 4. Rafael Struijk. Rafael Struijk tidak diperpanjang kontraknya oleh Brisbane Roar, usai mencetak hanya 1 gol dari 10 laga di A-League musim lalu. Meski demikian, di level internasional, ia tetap dipercaya sebagai starter oleh Kluivert. Dalam laga kontra Bahrain dan Cina, Struijk gagal mencetak gol, namun berhasil menciptakan total 4 peluang dan 2 tembakan tepat sasaran. Mobilitasnya di lini depan tetap dibutuhkan, terlebih absennya beberapa pemain depan seperti Dimas Drajat akibat cedera. Meski kini tanpa klub, keempat pemain ini tetap menjadi sosok penting bagi timnas Indonesia. Popularitas mereka di kalangan fans pun tetap tinggi, terbukti dari banyaknya dukungan dan seruan agar mereka segera mendapat klub baru. Situasi ini menunjukkan bahwa performa di timnas kadang tak sejalan dengan nasib di level klub.